Prabu sudah membaca ke depan, sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibarallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Rabb yang kita sembah. Tidak ada ilah baginya. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang dimintakan kepada kita untuk disampaikan di malam hari ini, terus terang saya katakan tema yang berat. Kedengarannya mudah, yaitu persiapan pemuda di akhir zaman. Saya katakan ini bukan tema yang gampang, karena ketika meminta sesuatu berkaitan dengan pemuda di akhir zaman, maka apalagi persiapan ya, maka jawabannya sangat tidak mungkin untuk disampaikan secara terbuka seperti ini. Tetapi saya akan menjawab secara umum saja dulu. Semoga yang lain bermanfaat, karena yang mendengar bukan anak muda semua. Banyak juga yang bapak-bapak, banyak juga yang mak-mak, ya. Jadi jika demikian adanya, maka saya akan mencoba mengambil jalur pertengahan di mana mak-mak, bapak-bapak pun bisa melakukan persiapan, sebagaimana anak-anak remaja dan anak-anak muda juga dapat mengambil pedoman dari apa-apa yang akan kita sampaikan berikut ini. Baik, kita langsung to the point saja. Persiapan yang harus dipersiapkan oleh anak muda, pemuda khususnya, dan kita semua orang-orang yang sudah di atas umur 40 tahun adalah berikut ini. Satu, oh ya, sebentar Bapak Ibu, ini saya menyampaikan tentang akhir zaman. Semua ada dengar kajian akhir zaman belum nih ya? Hah? Yang udah ya udah, yang belum berarti belum. Selintas saya katakan, saya ingatkan bahwa saya pernah bermulazamah dengan seorang syekh ahli hadis dunia bernama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Sudani dari Sudan pada tahun 2012. Saat itu usia beliau baru 64 tahun. Beliau satu di antara ulama ahli hadis terkenal, 40 ulama ahli hadis yang paling terkenal di dunia, salah satunya adalah beliau. Kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau dari A sampai Z, mulai dari subuh sampai jam 10 malam. Istirahat kami hanya sholat dan makan. Kalau bahasa orang Padang, sampai baraso iku. Saking lamanya duduk di depan syekh ini,
Kami menghabiskan waktu 2 bulan full tanpa istirahat. Dalam artian tidak ada waktu hari libur, subuh sampai jam 10 malam. Dari 250 peserta seluruh Indonesia, para da'i, ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang hadir, berakhir hanya tersisa lebih kurang 35 orang, berguguran banyak. Alhamdulillah saya termasuk yang mampu bertahan sampai akhir. Ketika topik kami masuk ke dalam kitab Ahadithul Fitan, hadis-hadis fitnah di akhir zaman, saya bertanya kepada beliau, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang kondisi-kondisi akhir zaman nanti begini dari Rasulullah, hampir kita temukan yang disampaikan dalam hadis-hadis itu ada di zaman ini. Maka kita beranikan diri bertanya pada Syekh, ya Syekh, hadhil ahadith, hadithul fitan fi hadzal kitab min hadzal bab ka'annaha waqi'ah fi zamanina hadha, hal sahih anna hadhil ahadith taqa'u fi zamanina am fi zamanil akhar allati sayati. Artinya adalah Syekh, hadis-hadis yang sekarang kita bedah, ada hadis dari kitab Al-Fitan ini sepertinya banyak kejadian di zaman kita. Wahai Syekh, hadis-hadis fitnah ini kejadiannya persis seperti di zaman kita. Apakah zaman ini yang dimaksud oleh Rasulullah dengan akhir zaman, atau ada nanti zaman lagi yang akan datang? Maka jawaban beliau adalah, laula zamanuna nahnu hadza famata. Kalau bukan zaman ini, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, maka akhir zaman yang mana lagi? Inilah akhir zaman, kata beliau. Ini Bapak Ibu harus meyakini bahwa yang menyampaikan ini bukanlah ustadz abal-abalan, bukan buya kaleng-kalengan, tetapi syekh dunia, ahli dan pakar hadis, di mana kutubut tis'ah sudah dalam kepalanya semua, syarah dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam turas, seluruhnya dalam kepalanya, dan dia mampu mengungkapkan dengan terang benderang. Dan beliau mengatakan inilah zaman yang disebut dengan akhir zaman. Apakah engkau tidak lihat, kata beliau, pernah tidak salju turun di negeri Arab kecuali hanya zaman ini? Kedua, pernahkah engkau perhatikan yang dimaksud oleh Nabi bila datang zaman di mana Arab menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit? Berarti pertanda antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kecuali zaman ini, di zaman inilah orang Arab kaya, di zaman inilah Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Banyak beliau jelaskan ini dan itu. Maka dengan ini kami juga akhirnya yakin, percaya bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah zaman kita. Hanya saja beliau memberikan rambu-rambu, tapi tidak boleh menentukan waktu, tanggal, bulan, tahun. Ini bukan urusan kita. Tugas kita hanya mempelajari tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Hanya itu tugas kita. Baik, jika demikian, apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan apa kaitannya dengan pemuda? Di akhir zaman, tahun ini akan lebih pahit, lebih berat, lebih banyak ujiannya, lebih padat petakanya, lebih besar huru-haranya, lebih hebat petakanya yang akan menimpa kita semua, Pak. Sedunia, bukan hanya di Pekanbaru, sedunia. Ustaz, dari mana Ustaz mengambil kata-kata itu? Pedoman Ustaz dari mana? Jawaban saya sederhana saja. Wahai Bapak Ibu, tolong dijawab. Jawab nanti serentak. Menurut Bapak Ibu semua, secara ekonomi, secara keuangan, secara finansial, hitungan global, mana yang lebih berat? Perekonomian sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat Bapak Ibu? Sekarang. Sepakat ya? Sepakat? Yang kedua, coba jawab. Menurut Bapak Ibu semua, dalam hal perkembangan kesehatan, mana yang lebih berat umat zaman sekarang menghadapi kondisi kesehatan global, atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat?
Dan ini belum apa-apa. Kalau saya mengatakan ini belum apa-apa. Oke, kita sepakat sekarang lebih berat ya. Yang ketiga, tolong dijawab. Mana lebih berat? Kondisi politik sekarang, baik di Indonesia ataupun dalam skala internasional, sekarang yang lebih berat atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Sepakat semuanya. Yang keempat, tolong jawab. Secara moral anak-anak bangsa, anak-anak muda sekarang ya, mana yang lebih parah? Akhlak, adab, moral anak sekarang atau anak 10, 20, 30 tahun yang lalu? Silakan jawab. Sekarang. Secara kualitas pendidikan, dunia pendidikan, mana yang lebih berat ujiannya? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Coba jawab. Secara kondisi alam, bencana, musibah, petaka, mana yang lebih banyak? Sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu? Sudah sepakat kita semua. Berarti kondisi yang ada lebih berat daripada sebelumnya. Betul? Baik kaum muslimin, kalau begitu, kenapa saya berani mengatakan bahwa kita ke depan akan menghadapi yang lebih berat daripada ini? Jawabannya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isbiru, kamu wajib bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun." Sesungguhnya tidaklah nanti datang kepada kalian di akhir zaman orang-orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, hari-hari yang sedang dijalaninya lebih berat daripada yang telah dilalui dulu. Dan hari-hari yang nanti akan dihadapinya, yang akan disongsong di jelangnya, akan lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani saat itu. Sampai kapan itu? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua meninggal dunia berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Artinya ini akan berlangsung panjang. Berarti ke depan ujian yang akan Allah berikan kepada kita bergerak waktu ke depan makin berat daripada sebelumnya. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya. Tapi yang pasti ke depan lebih berat dari sebelumnya. Sekarang secara global saya berikan gambaran umum dulu. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar saya pas menyebutkan nanti apa persiapan anak muda. Apa persiapan kita semua? Baru menguak ke permukaan setelah Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dengan pongah dan sombong, dengan angkuh dan penuh takabur berani berkata dalam acara nasional ketika parade militernya dipertontonkan, ketika persenjataan hebatnya dikasih unjuk, ketika parade pesawat tempurnya semuanya diperlihatkan. Lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Hari ini tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Sombongnya luar biasa. Langsung Allah kirimkan bala tentara kecil-kecil tak nampak, namanya COVID-19. Tak kantik-kantik Jamban dalam Sarawak. Kemudian terjadi banjir lebih dari 2 bulan berturut-turut hujan lebat di Cina. Setengah Cino hilang, sampai meter sampai 6 meter banjirnya. Rusak toko-toko, hanyut mobil-mobil, tidak terkira jembatan-jembatan yang hancur, rumah-rumah yang dibawa hanyut, tidak terkira kerugian hewan ternak hilang, hanyut. Dan kemudian pertanian-pertanian juga rusak seluruhnya. Kegagalan ini menjadikan Cina betul-betul ambruk seambruk-ambruknya. Di waktu yang sama Cina cari masalah dengan India, negara yang sama-sama jahat kepada Islam. India bulan Februari baru saja mengumumkan meloloskan undang-undang tersebut mengharamkan orang Islam untuk menjadi warga negara India di negeri India, harus keluar cepat, tidak berhak menjadi warga negara India. Limitnya sampai April. Bila April tidak keluar, maka pemerintah India di bawah Narendra Modi akan membasmi habis bagaimanapun caranya. Sekarang India dan Cina berhadap-hadapan di perbatasan Lembah Golan. Allahu Akbar. Allah hadapkan negeri-negeri jahat kepada Islam ini sesama mereka. Di waktu yang sama Cina juga membuat masalah dengan Hong Kong, buat masalah dengan Taiwan. Sekarang persiapan dua negeri ini untuk menuju pertempuran besar.
LCS membara, China berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Indonesia, dengan Brunei Darussalam. Mereka tidak menerima, Jepang juga tidak menerima. Sekarang Australia ikut campur, dan juga Inggris ikut campur, ikut berpihak kepada Amerika untuk menghadapi China. Sementara di sebelah utara, Turki sedang bersiap-siap perang dengan Yunani dan dengan Perancis, dengan Mesir. Di waktu yang sama, NATO bersiap-siap perang melawan Rusia. Ini zamannya ke depan adalah zaman perang. Sudahlah krisis ekonomi yang berat yang dihadapi, peperangan yang tidak dapat tidak. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidak merinci nama negara, Pak. Nabi tidak merinci kejadiannya apa, lika-liku kejadiannya apa. Nabi hanya mengatakan pada masa itu sangat banyak terjadi pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Pada masa itu kelaparan merata di mana-mana. Pada masa itu kata Rasulullah, uang kertas menjadi tidak ada nilai dan harganya, dan saat itu kalian kembali menggunakan emas. Sekarang emas coba lihat harganya melejit. 3 tahun yang lalu saya sudah peringatkan umat, di mana saya ceramah se-Indonesia. Di YouTube masih ada ceramah-ceramah saya itu. Bahkan di TV One 2018 saya pernah sampaikan bersama dengan Safi Antonio agar kita mulailah menabung dalam bentuk emas, karena ada isyarat Rasulullah ke situ. Sekarang harga emas sudah selangit, Pak. Oke, apa yang kami sampaikan terjadi, tapi ke depan intinya lebih berat. Kalau begitu, persiapan kami ini apa, Ustaz? Kalau iya bencana-bencana alam sangat besar ke depan yang harus kami hadapi. Kalau iya peperangan di mana-mana terjadi. Apalagi sekarang Bapak tahu, dalam kondisi ekonomi yang begini berat, Republik Indonesia, Prabowo konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan LCS, di mana sang pongah dan congkak RRT di bawah Xi Jinping mengklaim bahwa 85% laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Padahal setiap negara hanya punya wilayah teritorialnya dan tepian pantai hanya 12 mil, sementara Cina mengklaim 1.200 mil itu milik dia semua, termasuk laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menentang. Malaysia juga demikian. Akhirnya mau tidak mau Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsistanya dan meregenerasi ulang, merecovery ulang seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia, karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan apa persiapan Indonesia? Apa persiapan Indonesia? Baik, kaum muslimin Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian akan kembali mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun kalian melihat mereka memasuki lubang biawak, kalian ikut-ikutan memasuki lubang biawak. Itu artinya apa? Umat Islam penguasa Mekah Madinah itu nanti akan mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani, sebodoh-bodohnya mengikuti. Walaupun udah nggak masuk akal, kalian akan tetap ikut. Sekarang betul Pak, di zaman MBS anak muda bocor lebih kok. Di zaman MBS ini semua yang dulu dilarang sekarang dia buka. Wanita dengan laki-laki sudah boleh saling bersaing di pasaran, sudah boleh ada di kasir-kasir, menjaga hotel, menjaga toko, sudah boleh bawa mobil sendiri, sudah boleh jadi sopir. Sekarang bioskop-bioskop 200-an bioskop lebih dibuka di kota-kota besar, bioskop-bioskop mewah dan canggih. Sekarang acara sepak bola, pertandingan segala macamnya sudah boleh wanita laki-laki tumpah ruah. Hotel-hotel sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus pakai surat nikah, silakan. Sekarang bahkan acara organ, musik-musik
mendatangkan penyanyi-penyanyi setan, penari-penari setan, penari-penari India, K-pop dari Korea didatangkan. Bahkan acara gulat MMA wanita kelas dunia yang hanya dengan segitiga bermuda saja dengan kacamata bertarung di depan puluhan ribu mata, itu disaksikan di Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini di zaman si bocor MS kok. Dan sekarang lihat dampaknya apa yang terjadi, Pak. Apa yang dapat terjadi? Mereka sudah berbunuh-bunuhan sesama keluarga kerajaan. 3 orang pangeran di bulan Juli sudah mati hanya dalam perkara-perkara perebutan kekuasaan. Sekarang kerebutan tidak terkira-kira terjadi di sana, Pak. Kehancuran ekonomi juga dialami oleh Arab Saudi. Baru saja Uni Emirat Arab menobatkan Israel sebagai teman sejati, menyatakan menerima Israel dan eksistensinya. Sudanlah satu pulau kini. La ilaha illallah. Memang begitu, sunnatullahnya begitu. Nanti sampai-sampai ketahuan siapa yang benar-benar akan bela Palestina, itulah dia mukmin haqqan di akhir zaman. Baik, semuanya ini digambarkan. Ke depan kondisi kita memang sangat heboh dunia ini. Siapa yang paling banyak berperan di depan? Anak muda. Anak muda. Allah berusia 50 tahun. Anak muda. Anak muda. Apa? 60 Pak? Berapa baru? 55. Nabi Muhammad memulai perang Badar 54, anak muda. Harus diingat itu. Jangan merasa ambolah tua Ustaz, kita muda-muda salah. Iya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Sayyidina Hamzah memulai perang Badar usianya berapa? Itu paman kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin susu siapa tu? Berarti anak muda. Ke depan hamba-hamba Allah yang saya cintai, yang saya muliakan, berat yang paling banyak di depan adalah anak muda. Masih ingat fase kelima apa yang terjadi? Lihat dulu tulis pi jauh belakang. Coba lihat, majukan ke depan sebentar. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Lihat ini sebentar ya Bapak Ibu. Nabi mengatakan bahwa sejak beliau diutus sampai umat ini akan meninggal serentak, yaitu dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7 serentak umat Islam meninggal sedunia. Sejak beliau SAW diutus, Nabi mengatakan kalian semua akan mengalami 5 fase sejarah. Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini selama 23 tahun. Setelah itu kata Nabi, dilanjutkan oleh fase kedua. Kalian saat itu dipimpin oleh para sahabat-sahabat yang mendirikan sistem khilafah dengan cara Nabi Muhammad memimpin. Itu berlangsung selama 30 tahun. Fase ketiga kata Rasulullah, kalian akan menjalani kehidupan di bawah kepemimpinan para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Nah ini paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase ketiga ini telah tamat dan berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 ya. Fase ketiga ini berakhir. Kaum muslimin, fase pertama, kedua dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Ini ya, 1, 2 dan 3 ini Islam memimpin 2/3 dunia. Fase keempat harusnya sama besar kotaknya, tapi karena ini zaman kita, saya zoom, saya buat lebih besar seperti ini. Ya, pada fase keempat ini Islam tidak sedang memimpin dunia. Ini terjadi kekosongan. Islam tidak sedang memimpin dunia. Kepemimpinan di muka bumi dipimpin oleh orang-orang muslim, tetapi otaknya sekuler. Dipimpin oleh orang muslim, tetapi akidahnya akidah sekuler. Ideologinya ideologi sekuler, sipilis, dan mereka memimpin dengan tangan besi. Diktator betul.
Kepada umat Islam yang beriman, mereka sangat jijik, mereka sangat benci, zalim. Maka ini disebut dengan fase kediktatoran. Islam sedang tidak memimpin pada fase ini, dan fase ini insya Allah tidak lama. Kemudian fase ini berakhir, kita sedang ada di sini sekarang ya Bapak Ibu, kita sedang berada di sini sekarang. Nanti penutup, kata Rasulullah, kalian akan kembali diberikan kepercayaan oleh Allah memimpin seluruh dunia. Dan ini kalau dulu 2/3 dunia dipimpin Islam, nanti di fase kelima ini seluruh dunia 100% Islam akan memimpin total dunia ini. Inilah dia masa aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada bencana, tidak ada paceklik, tidak ada apapun yang mengerikan muka bumi, tidak ada pada fase kelima ini. Itu bagikan dalam surga. Fase kelima ini, kata Rasulullah, Islam kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah menurut konsep kenabian, persis seperti fase kedua, fase kelima. Dan pada masa ini, kata Rasulullah SAW, kalian akan mengalami 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, tanda besar kiamat yang keenam, ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang pertama di sini, tanda besar kiamat yang kedua di sini, tanda besar kiamat yang ketiga di sini, dan tanda besar kiamat yang keempat sekaligus menjadi penutup fase keempat ini di sini. Faham ya? Saya tidak menjelaskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 sudah tidak ada lagi umat Islam. 9, 10 umat Islam sudah tidak ada. Jadi umat Islam akan habis serentak di sini. Ya, bisa tak? Saya mohon sebentar. Insya Allah niat pengurus yang sangat mulia menjamu kita semua, saya sepakat itu. Saya pun pak biar kita bergairah untuk ikut memeriahkan acara kita ini. Tapi itu kita langsungkan setelah acara selesai. Setuju? Setuju? Karena pecah konsentrasi kita. Atau saya kasih break 10 menit. Kita istirahat sebentar, sama-sama makan-makan kita. Mau lanjut dulu atau break? Kalau lanjut kita tahan dulu sebentar. Ya, tahan dulu sebentar. Salah saya itu satu itu. Kalau sama makan itu nak para dua, nah dia aja. Ya, kita tahan dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih fokus. Oke. Nah, kita sedang ada di sini sekarang. Kita kembali ke fase kelima. Kan banyak orang menakut-nakutkan, orang-orang yang memang tidak mengerti informasi yang utuh tentang Islam, menakut-nakutkan bahaya khilafah Islamiyah, bahaya mengancam NKRI, mengancam Pancasila. Yang mengancam Pancasila itu siapa? Komunis itu yang ingin menjadikan Pancasila menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Pak Jahadun punya perangai. Sementara umat Islam, wallahi sudah final. Bagi umat Islam, Pancasila sudah final. Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai. Dan ini jangan diotak-atik. Yang menuduh dan memfitnah khilafah Islamiyah adalah ancaman, menandakan dia tidak paham tentang Islam. Dan lagi pula ini ayat, ini Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55, bahwa nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah. Al-Quran yang menyebutkan. Hadis ini juga menyebutkan demikian, Islam akan memimpin seluruh dunia. Dan kondisi dunia ketika Islam yang memimpin dunia dengan sistem khilafah, dunia bagaikan dalam surga, pinjaro kosong saudaranya. Rumah sakit tak laku lagi. Kenapa? Orang diberi Allah kesehatan. Tidak ada bencana alam di mana-mana. Tidak ada kesusahan itu. Tidak ada penderitaan. Tidak ada perang. Masya Allah. Apakah bukan ini yang kita rindukan bersama? Sementara harta kekayaan melimpah ruah di muka bumi. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, dikasih hadiah emas 2 genggam telapak tangan penuh dikasih emas, setiap orang menolak. Kenapa? Dia sudah punya banyak stok emas dalam rumahnya. Saking kayanya orang-orang pada fase ini. Ini bukan dongeng Pak, hadis-hadis ini sahih. Kalau begitu apa yang ditakutkan dari khilafah Islamiyah? Kamu berubah Pancasila? Tidak. Yang mengatakan Pancasila berubah adalah orang-orang komunis yang sebenarnya ingin memfitnah khilafah Islamiyah. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan. Cuma di fase kelima ini, kata Rasulullah SAW,
jumlah lelaki dibandingkan wanita adalah 1 lelaki berbanding 50 orang wanita. Salah. Kamu ngapa? Teraga. Tapi salah di fase kelima tadi, tunggu fase kelima. Tapi biasanya bapak-bapak sudah di alam barzakh. Nah, langsung ke alam barzakh. Setuju, Bu? Setuju, Bu. Maksudnya apa? Kenapa bisa laki-laki berbanding 50 wanita di fase kelima ini? Kenapa? Jawabannya adalah di penghujung fase keempat akan banyak peperangan-peperangan di muka bumi, di mana laki-laki lah yang paling di depan, dan laki-laki lah yang paling banyak menghembuskan nafas terakhir. Ada perang Armageddon, ada perang dunia ketiga, ada perang Malhamah Al-Kubra, ada peperangan memperebutkan gunung emas di Irak yang muncul dari perut bumi, dan ini menewaskan sebanyak-banyaknya manusia, dan manusia tewas itu laki-laki. Maka periode ke depan yang akan dihadapi oleh para lelaki di muka bumi ini, khususnya yang muda-muda, adalah pertempuran demi pertempuran. Kalau begitu pertanyaannya, apakah persiapan pemuda di akhir zaman? Saya rasa sudah terjawab. Singkat saja sebenarnya, saya rasa sudah terjawab. Apa persiapan kita? Setelah mendengarkan uraian singkat ini, kita sudah tahu kenapa laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Jawabannya adalah para lelaki banyak diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah di penghujung fase keempat, dan kita sekarang sudah hampir di titik penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu selesai dan masuklah fase kelima. Mayoritas kita sudah ada di alam syuhada, insyaallah. Karena kalau orang Islam, dia akan bertempur di belakang Imam Mahdi. Orang Islam, dia akan bertempur di belakang Nabi Isa alaihissalam. Orang Islam, tidak pun ada Imam Mahdi, tidak pun ada orang Nabi Isa alaihissalam, dia akan tetap bertempur demi membela kehormatan agama, kehormatan tanah air, kehormatan nyawa, dan kehormatan keluarga. Muslim akan banyak yang syuhada di akhir zaman ini, laki-laki. Allah, bila tu Ustaz? Lain tak zaman awak kini kan dah Ustaz. Harapan awak jangan zaman awak, tetapi ketika kita dengarkan uraian dan kajian, maka kuat hati saya mengatakan, iya, di zaman kita ini Bapak Ibu, di zaman kita ini ndaklah mulai, tak lama lagi. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan Ustaz? Ini yang harus dilakukan. Pertama, catat itu baik-baik, langsung lakukan. Pertama, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, mantap, kokohkan imanmu. Itu yang pertama. Ulangi, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Ini dia. Jangan belajar melalui YouTube. B, jangan belajar sendirian baca kitab, beresiko. C, kalau begitu cari ulama-ulama Rabbani yang lurus, rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus
harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain sangat benci dengan ulama ini. Cirinya bagaimana wahai syekh, wahai imam? Kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab siapa-siapa ulama ini. Paling pucuk tertingginya adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Tapi yang di bawah beliau bukan sedikit di Indonesia ini. Di setiap provinsi ada, di setiap kota alhamdulillah ada. Rapatlah dengan mereka, duduklah dengan mereka, simak ilmu mereka, taati mereka, lindungi mereka hatta walau dengan nyawa kita sendiri. Tuntut mereka agar mengajarkan kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini solusi pertama, Pak. Jadi kalau ditanyakan persiapannya apa? Persiapan yang pertama adalah cari ulama rabbani, merapat kepadanya, angkat dia sebagai imam kita di kota kita. Siapa orangnya di Pekumbuh, Ustaz? Ke Pekumbuh pula. Di mana? Ambo dia tinggal di Pekumbuh atau sapi Pekumbuh? Siapa orangnya di Pekanbaru, Ustaz? Masya Allah, tidak usah tanya saya lah. Saya yakin Bapak Ibu dah tahu siapa-siapa ulama yang lurus di sini. Ulamanya bukan penjilat, ulamanya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran, jelas dan terang benderang ilmunya, tidak pernah bisa dirayu dengan fulus, ya, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ulama-ulama macam ini senantiasa Allah pelihara, ada selalu di setiap provinsi ada, merapatlah kepadanya. Itu. Lalu belajarlah tentang akidah dan tauhid. Ini persiapan yang pertama. Enggak ada persiapan lebih kokoh daripada ini. Setelah belajar akidah dan tauhid, belajar apa lagi? Tafsir ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru belajar tentang fikih. Ini lanjutkan keilmuan. Yang kedua yang mesti dipersiapkan, ini secara merata loh ini Pak, yang mesti dipersiapkan dalam kondisi sekarang, di zaman sekarang adalah berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan sunnat setelah kita disiplin dengan amalan wajib. Amalan wajib, sholat 5 waktu, kejar di masjid. Tidak ada tawar-menawar dalam salah sholat berjamaah di masjid kecuali musafir. Sholat di masjid, dan pastikan di masjid azan orang, awaklah di masjid. Kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat qabliyah, ya, dan kita sempat berdoa di antara azan dan qomat. Lalu kita berjamaah, kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Enggak ada cinta masbuk. Setelah imam assalamualaikum berzikir, setelah zikir salat sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah. Setelah itu berdoa. Pastikan 5 waktu yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, cintailah amalan-amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan, ini paket kedua, persiapan paket kedua, perbanyaklah mengerjakan amalan sunnah, khususnya amalan sunnah sholat, baru amalan sunnah puasa, amalan sunnah baca Quran, zikir, sedekah. Setiap selesai beramal, paket ketiga, kuatlah berdoa, nyinyirlah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kali selesai beramal Pak, selesai duha berdoa, selesai tahajud berdoa, selesai tahiyatul masjid berdoa, selesai sholat sunat wudhu berdoa, selesai sunat hajat berdoa, selesai puasa sunat kita berbuka berdoa, selesai bersedekah berdoa, selesai kita zikir pagi petang berdoa, selesai baca Quran berdoa. Perbanyaklah berdoa sekarang. Ini yang ketiga ya, perbanyak berdoa, persiapan ketiga. Ya Allah, bila tiba hari itu kuatkan hamba. Ya Allah, bila tiba hari itu beranikan hamba. Jangan hamba jadi pengecut, jangan hamba jadi pecundang, jangan hamba menjadi orang yang bersembunyi dan lari, jangan hamba menjadi orang-orang yang hina di matamu. Jadikan hamba orang yang kokoh dan tegar. Ya Allah, jadikan hamba salah seorang tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi dari Republik Indonesia ini ya Allah. Begitu, minta pada Allah dengan doa. Terus
Apa yang terjadi ketika zaman-zaman sulit itu terjadi? Kita termasuk yang diberi oleh Allah ketenangan hati, Pak. Tenang hati kita. Ketika orang-orang galau, kacau, panik, putus asa, kita dibuat oleh Allah stabil. Kita tenang karena kita telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan kita dibimbing oleh ulama yang kita telah rapat dengan ulama itu dari sebelumnya. Ini kepada anak-anak muda, Ustaz ingatkan kalian semua, dari sekarang merapat dengan ulama Rabbani, ulama yang lurus dari sekarang. Pastikan yang mana ulamanya, bukan ulama penjilat, bukan ulama pencari duit, bukan ulama yang takut menyampaikan kebenaran, bukan ulama yang bisa disogok dengan uang, bukan ulama yang memutarbalikkan ayat demi kepentingan golongan, kelompok, partai, tapi ulama yang berani menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, dan dari lidahnya berapi-api semangat kita menjadi meledak-ledak, dan dia adalah ulama yang bisa menjadi teladan dan panutan. Mesti selalu ada, merapat dengannya cepat sehingga kita terbimbing terus. Jangan sendiri-sendiri. Ambo yo kalau Imam Mahdi keluar baru bicara yo. Kalau Imam Mahdi lah biarlah musudang semua dia kini. Abi lawang. Sendirian di akhir zaman ini disosok oleh setan, Pak. Setan orang itu setan jin. Jangan sendiri sekarang. Itu yang ketiga. Persiapan yang keempat, setelah ilmu, amal, apa tadi? Doa. Apalagi yang keempat? Persiapan keempat, jadikan fisikmu, wahai generasi akhir zaman, adalah fisik yang tidak mudah lelah. Iko kena angin seketek masuk angin, kena hujan seketek influenza, damam, bisu seketek tak bisa kamu saji. Banyak saji kane panau. Aku lupa ni kane panau kamu saji. Jarak rumahnya dari Musaji 75 meternya. Abang undang tu. Kenapa tak jalan? Astagfirullah. Jalanlah. Kalau jarak dari sini ke kantor, ke tempat kerja hanya kira-kira 200-300 meter, jalanlah. Kalau perlu maraton, niatkan ini persiapanku. Rajinlah sit up, rajinlah push up. Kalau ada tempat berenang, rutin kalau ada jadwal berenang. Pantaskan tubuh ini, buat tubuh ini tidak mempan oleh hujan, tidak akan kenapa kena panas, karena angin langsung mimisan. Mimisan lama banget tuh badan, apalagi sempat kena gertak oleh orang yang badannya bertatuan, buang lagi langsung terjampak ya. Tidak, anak muda, jangan seperti itu fisikmu. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Kalau saya belum hebat bela diri bagaimana? Tidak apa-apa. Bela diri itu kita dengan cepat belajar insya Allah. Yang penting fisik ini sehat dulu. Janganlah stoplah merokok tu lah. Carilah bantu saja lah buruk. Yang menang orang kafir, yang diuntungkan musuh-musuh Allah, yang rugi awak, dado rusak, pitih tabuak, saku tabuak muka semua. Sementara kami sisuk je baru disuruh lari 100 meter larinya. Apa yang terjadi Pak? Pucing sampai di sini koma. Tidak pantas, tidak pantas. Belajarlah kita dengan Bapak Mahathir Muhammad. Berapa umurnya kini Pak? 94 tahun. Tahu tak Bapak Ibu? Dalam 94 tahun tu nampak tak jalannya membungkuk? Nampak tak jalan Mahathir Muhammad tu membungkuk? Tagak lurus kan? Soronya masih jalan, masih lantang. Pikirannya masih jernih Pak. Kenapa? Coba Bapak tanyakan kenapa. Orang-orang terdekatnya memberikan jawaban. Beliau dalam 1 minggu 3 kali menunggang kuda, jaraknya 20 km. Dalam 1 minggu 3 kali berkuda. Tahu tak Bapak Ibu, berkuda itu tidak pernah orang berkuda itu yang modeko gayanya asyuk, tidak pernah. Seluruh orang berkuda itu gayanya gagah, harus seperti itu. Dada di depan, parik harus kampi, pacik kudu. Ya,
dia akan seperti itu orang berkuda. Bandingkan dengan orang bondang, bentuk udang, sekali kecelakaan patah-patah. Beda dengan orang yang berkuda gagah. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 menit di atas kuda sama dengan lari 1 jam non-stop. Itu perbandingannya. 10 menit di atas kuda, palu hayi keluar, basah badan langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, Mahathir Muhammad Agim di usia 56 tahun dengan saya endurance kami di mana nama daerahnya? Di WDO Ukuran. Agim Abu Jibril yang usianya sudah lebih 60 tahun. Kami berkuda bareng, Pak. Beliau sudah tua-tua. Apa kata beliau? Saya tidak akan mau tinggalkan ini. Begitu. Itu baru anak muda. Ikut Pak Kecik tadi disuruh push up 10 kali, taluknya sudah tuh sakit seminggu. Sakit, jangan push up, sudah tuh damam seminggu. Di masa sakit coronanya, gara-gara push up. Wahai hamba-hamba Allah, pantaskan fisik. Nah itu nggak harus pergi ke tempat fitness, tidak harus. Itu bangunan pitih itu, Pak. Buat yang sederhana saja lah. Setelah itu di tempat fitness banyak orang gay, banyak orang homo di situ, banyak orang lesbian di situ, ada musik-musik setan lo di situ. Nggak usah ke situ lagi. Ya, sudahlah. Jadikan lokasi lingkungan kita itu bisa menjadi tempat kita berlatih. Nggak usah pula kita harus belajar ini. Nanti pas waktunya nanti gampang cepat belajarnya insya Allah Taala. Lah yang lain itu nanti. Yang penting fisiknya harus sehat, harus tegak, harus jalannya cepat. Itu aja dulu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima atau keenam? Terserah mau kelima mau keenam. Berikutnya adalah biasakan perut kosong dalam keadaan puasa. Besok itu berat Bapak Ibu. Orang yang perutnya biasa kosong dalam kondisi puasa, staminanya lebih fit, lebih kuat daripada orang yang perutnya senantiasa berisi. Dan ketika hari-hari kelaparan terjadi, maka dia tetap gesit, dia tetap dengan stamina yang terbaik. Orang-orang yang rajin berpuasa, dia pemilik stamina terbaik, dia pemilik imun di tubuh yang terbaik. Seorang profesor di California, di sebuah universitas ternama, memberikan persaksian puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim, Pak. Sementara dalam Islam ada puasa bid 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabi menyebutkan tanggalnya. Itu tanggal terbaik ketika bulan membulat. Ketika itu seluruh tubuh kita mengalami persiapan pembakaran utuh terhadap segala macam apa yang tidak baik di dalam tubuh, termasuk keberadaan virus. Maka jangan cemas orang yang rajin puasa. Barana hebatnya virus tua, virus corona ke orang tua, tibola corona tu, akan talok aja tu, panjangnya langsung Jawa tu, sehingga dia sebentar langsung minta maaf, dia salah sasaran, dia akan pergi pada orang lain. Orang-orang yang rajin puasa sunat, anak muda, rajinlah puasa sunat, anak muda, Senin Kamis, lihat hasilnya. Engkau akan menjadi pemilik tubuh yang tersehat, imunmu, darah putihmu akan terkuat insyaallah Ta'ala. Ya, baik, ini urutan. Setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 adalah dari sekarang, wahai seluruh generasi umat di akhir zaman, biasakan hidup dengan ala kadarnya, menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Biasakan makan ubi jalan, biasakan memakan daun-daunan yang boleh dimakan, biasakan kita akrab kembali makan pisang, ya, yang alam-alam lah semuanya. Tak lama lagi Pak, tak lama lagi Bu, kita akan kesulitan mendapatkan padi, mendapatkan beras. Saat itu kita harus bisa makan apa saja. Makan jagung, oke.
Makan ubi boleh, makan tabu alhamdulillah, makan pisang mantap. Kalau kurma harganya mahal, payah didapat. Kau bisa tanam rancak bana, kau indah ayam adalah. Yang tak boleh dimakan tu kayu jo batu. Yang lainnya berusaha beradaptasi dengan alam. Ini anak-anak muda, ini persiapan yang tidak dapat tidak lakukanlah. Wallahi antum akan paham nanti 3, 5, 6, 7 bulan yang akan datang. Antum akan paham yang dikatakan oleh Usma dulu benar. Alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan diri sehingga tidak kaget lagi. Alhamdulillah saya sudah terbiasa menyusahkan diri, dalam artian tidak manja dengan panas matahari. Masa ayo laki-laki jalan keluar pakai payung dan matahari? Cemen dalam motor ini AC. Pakai Honda. Oh iya. Selagi masih bisa dengan sepeda, kenapa harus pakai Honda? Selagi bisa jalan kaki, kenapa harus berkendaraan? Kan begitu intinya. Usahakan itu dengan niat mempersiapkan diri. Begitu. Tidak usah pula sesumbar ke sana kemari. Oi, saya persiapan. Oi, tidak usah. Antuk saja. Saya persiapan waang dalang orang banyak orang. Ang tengget putih tadi tengget itulah menang aja kayak kajian ceramah akhir zaman. Mau dia jadinya sautang. Kan itu kecil orang jadinya. Yang disalahkan pengajian, padahal cara awak yang salah. Persiapan saja lantuk-antuk saya sudah tuh. Malu harus bunyi-bunyikan kembali. Termasuk dengan saya anjurkan kalau ada punya duit, ayo sekarang menabunglah dalam bentuk emas, Kan itu anjuran saya dari 2017. 2018 makin getol saya anjurkan, ayo menabung dalam bentuk emas. Nanti emas akan sangat mahal, harga uang dolar, euro, rupiah semua nanti akan ambruk, tidak ada nilainya. Karena ada hadisnya itu Pak. Dan sekarang sudah mulai terbukti. Emas setinggi langit harganya kini, ya kan? Saya dulu anjurkan. Itu pun kalau ada yang mulai beli emas, diam-diam sajalah nyimpannya. Kenapa pula pakai di foto lalu umumkan di grup? Oi, aku sudah mulai. Itu apa? Gunanya apa? Nanti jangan-jangan malah disatroni maling, habis amblas. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudariku, ini urutan yang harus dipersiapkan. Walaupun terdengar remeh, sederhana, tapi di hari yang pas kita sudah siap insyaallah ta'ala. Kenapa saya tidak mengatakan persiapkan duit? Karena mungkin saja untuk yang satu ini yang terakhir itu tidak banyak orang yang bisa. Kini ku bisa beli makan, saya syukur Pak. Pak lu sudah kemana buang, jangan pitih lo kini. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Ini yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Dan itu waktunya cukup insyaallah. Waktunya cukup. Kalau ternyata Mardigu mengatakan bisa jadi November nanti, Amerika membatalkan pemilihan presiden di negaranya dengan alasan negara sedang darurat perang, maka berarti saat itu mungkin saja perang sudah terjadi di mana-mana. Ketika perang sudah terjadi di mana-mana, berdampak kepada Indonesia. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Ada apa dengan dunia? Dua negara yang cukup terkuat di dunia, China dengan Amerika, sudah berhadapan-hadapan. Mereka sudah saling mengusir diplomatnya masing-masing. Mereka sudah menutup kantor kedutaan mereka masing-masing, ya. Bahkan China sudah berani menurunkan bendera Amerika Serikat di kedutaannya di Tiongkok. Masya Allah, ini sudah jelas Pak. Antara Rusia dengan Amerika, Rusia dengan NATO, maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Apa peranan kita anak muda? Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Camkan itu baik-baik. Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Dengan itu kita tetap terbimbing. Jangan bergerak kecuali ada komandonya. Maju kita. Stop, tahan diri dulu, tahan. Itu baru langkah yang bijaksana di akhir zaman. Tahan. Umar tak tahu lede ya Rasulullah, di Mukomatoden Bilal disiksa, di Mukomatoden
Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, izinkan ambo, aku nu nyambo masuk Islam gua kalau hendak untuk menolong Islam. Indah Umar, ndak kini hidup, tahan dulu, tahan dulu. Ayah Hamzah, tahan dulu. Jagoan-jagoan Arab lah mulai ingin membunuh pedangnya. Tahan, ambil, jangan kini, kata Rasul. Jangan kini, sabarlah kalian. Begitulah ulama tahu kapan dia pantas mengumumkannya. Makanya ulama tadi sabana-bana ulama warathul anbiya, bukan ulama kan. Betul-betul ulama, mereka lah yang harus kita simak, kita dengarkan, kita ikuti, kita merapat dengannya, kita bersumpah siap mati demi melindungi ulama kita. Begitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini.